Wah, gokil ini. High ceiling jadi rumahnya terang banget. Di depan ini bisa parkir 2 mobil ya teman-teman. Area dapur tertutup tuh penting banget supaya kalau kita masak, living room kita nggak bau masakan. Hai teman-teman, kalau kamu cari rumah terang 3 kamar di BSD yang sudah rapi dan siap masuk, lokasinya juga dekat dengan mall, sekolah, kampus, dan tol, rumah ini bakal cocok banget buat kamu. Harga masih di bawah 3M, dan kalau cicilan KPR cuma 18 jutaan lah. Nonton sampai habis ya. Hai teman-teman, kali ini kita lagi ada di rumah Prestigia di BSD dan ini lokasinya deket banget dengan Ice dan Ion Mall teman-teman. Rumah ini tuh bener-bener cocok banget kalau misalnya kalian lagi cari rumah yang 3 kamar dan lokasinya tuh bagus banget, plus rumahnya tuh siap huni dan high ceiling. Nah jadi nonton sampai habis ya. Nah sebelum bahas rumahnya, aku mau kasih lihat dulu nih lokasinya. Nah ini aku ambil dari Google Map teman-teman. Ini lokasinya kalau dari Prestigia kita ke Ice BSD itu cuma sekitar 5 menit loh. Emang keunggulannya apa sih kalau rumah dekat Ice BSD? Nah, Ice BSD itu kan convention center, teman-teman. Dan convention center itu setiap tahun pasti ada event, dan event yang rutin salah satunya di sini tuh Gaikindo atau Gias. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian punya rumah di daerah komersil seperti ini, harga properti kalian tuh pasti naik. Dan kalau diperhatiin lagi, di dekat sini tuh sebenarnya masih ada tanah kosong, teman-teman. Nah, tanah kosong ini tuh tanah komersil. Jadi kalau begitu nanti ini dibangun, teman-teman tuh harganya pasti naik, dan ini nggak mungkin dibangun perumahan sih harusnya ya, karena lokasinya di pinggir jalan dan lokasinya tuh besar banget tanahnya. Dan selain dekat si Ice BSD, dia tuh juga dekat banget dengan kampus Prasmul teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya anak yang kira-kira misalnya sekarang masih SMP atau SMA yang nanti mau kuliah, teman-teman tuh nggak usah pusing. Dan juga ini dekat dengan Ion Mall. Jadi kalau ke Ion Mall tuh sekitar around 8-12 menit teman-teman, tergantung kemacetan ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pun pengen cari sekolah, ini juga ada IPK. Ke IPK tuh cuma sekitar 5 menit dan juga ada Cubic. Jadi daerahnya ini kalau teman-teman tinggal Prestigia, dia tuh dekat kemana-mana, fasilitasnya juga banyak. Jadi teman-teman kalau tinggal di sini dan teman-teman buat investasi, nggak usah takut, untuk jangka panjangnya bakal bagus banget. Oke, sekarang kita bahas rumahnya teman-teman ya. Rumahnya ini 8x15. Dan kalau rumah lebar 8 tuh enak banget teman-teman, luasnya udah pas, nggak kegedean dan nggak kekecilan. Nah di depan sini teman-teman udah pasti bisa masuk 2 mobil dan juga sudah ada kanopi ya, jadi kalau misalnya teman-teman parkir dia tuh nggak bakal kehujanan. Di sebelah kanan ini kalau teman-teman lihat kan kayak ada pagar. Nah ini apa sih sebenarnya? Ini tuh buat teman-teman kalau habis cuci, teman-teman bisa buat dijadiin area jemur di sini. Nah jadi kalau rumah-rumah biasanya kan dia tuh area jemurnya pengen di depan kalau nggak di belakang. Nah cuma kalau misalnya di depan, kalau nggak tertutup seperti ini, maka rumah itu jadi berantakan banget. Nah kalau bikin kayak begini, dia tuh tetap rapi, dari depan nggak kelihatan, tapi dari samping tuh nggak ditutup full. Jadi sengaja dipakai pagar, nggak dipakai tembok, karena kalau dipakai tembok dia tuh bikin area carport jadi kecil dan kelihatannya tertutup gitu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, teman-teman coba lihat deh, di tembok ini udah dipasangin keramik ya. Nah, kalau rumah fasad depannya dipasangin keramik, dia tuh bikin looks rumah ini makin mewah, teman-teman. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi begitu kita masuk, ini tuh ruang lantai 1 langsung plong. Karena lebar 8, jadi tuh rumahnya langsung plong, jadi enak teman-teman. Nah di pintu masuk sini, samping kiri sini tuh teman-teman bisa taruh ya, kayak misalnya kayak rak sepatu. Dan di sebelah kanan sini teman-teman tuh bisa langsung taruh sofa, sama area TV juga teman-teman bisa gabungin semua di sini. Dan ini semuanya jadi satu, terbuka. Jadi tuh ruangan ini benar-benar terang, adem, dan sirkulasi udara juga baik teman-teman. Nah itu kan ada area dapur. Nah dapurnya tuh enak teman-teman karena ada sliding door-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman masak, dia nggak akan bau ke ruang tamu. Nah nanti kita masuk ke dapurnya ya. Di bagian belakang tuh juga ada kaca ya teman-teman, dan kacanya besar, makanya ruangan itu jadi kelihatan lega banget. Memang lega plus jadi tambah kelihatan makin besar dan lega. Nah di samping kiri sini, ini tuh bukan area makan aja ya teman-teman, tapi ini tuh sebenarnya storage di bawah tangga. Nah jadi kalau teman-teman punya barang kan harus disimpan. Nah teman-teman butuh storage, teman-teman bisa pakai di bawah tangga sini. Jadi
ini tuh rumah memang udah pas banget. Jadi teman-teman nggak perlu bongkar-bongkar lagi, paling tinggal di cat-cat atau di renov-renov wallpaper, granit, sesuai selera gitu ya. Nah depan sini tuh teman-teman bisa pasang TV dan itu udah ada colokannya gitu ya. Di samping kiri sini langsung ada dapur dan di tahap belakang ini juga ada area kebuka teman-teman. Area kebuka tuh buat kayak jemuran dan sirkulasi. Dan sebelah kanan sini juga sudah ada area toilet plus juga ada satu kamar di lantai 1 ya. Nah sekarang kita coba lihat ke area dapur. Nah area dapur ini udah ada sliding door-nya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti jadi pintu kaca misalnya sehingga pantulannya tuh bikin ruangan makin terasa lebih lebar lagi juga bisa. Dan ini kitchen setnya udah ada atas bawah. Nah kitchen set sih emang selera ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan warnanya atau motifnya, teman-teman bisa ganti. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai, ini tuh masih bagus banget dan udah ada lampu LED di bawahnya juga. Dan ini juga ada hood juga ya. Jadi teman-teman tuh paling tinggal bawa kompor gasnya aja. Nah ini adalah area asisten rumah tangga teman-teman. Di atasnya udah ada cahaya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah pakai lampu pun udah terang. Dan itu ada pintu. Nah pintunya itu keluar kemana? Ke tempat yang tadi, yang jemuran. Nah sebelah kanan ini adalah area kalau misalnya teman-teman ada ART, bisa jadi tempat ART. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa jadi storage juga. Dan ini ada area buat toiletnya atau kamar mandinya asisten rumah tangga ya teman-teman. Jadi ini ada bisa dibilang tuh area buat asisten rumah tangga. So kalau misalnya teman-teman pengen kunci pintunya dari sini karena takut ada barang-barang penting di dalam ruangan, teman-teman bisa kunci tapi ART-nya tetap bisa keluar dari pintu samping. Oh tapi aku nggak ada ART nih, aku pengen living room lebih lega, bisa nggak? Bisa. Nah tembok ini teman-teman bisa jebolin karena tembok yang di samping sini adalah tembok yang kamar asisten rumah tangga. Dan salah satu kelebihan rumah ini adalah adanya high ceiling seperti ini teman-teman. Nah high ceiling ini selain buat sirkulasi bagus, dia tuh bikin rumahnya kelihatan makin mewah. Dan juga ini tuh langsung nyambung ke bagian belakang. Nah saat ini dipakai oleh owner lama adalah untuk area jemur. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau, ini bisa diganti. Misalnya jadi kayak buat taman-taman atau kolam ikan dan atas itu tinggal dibuka. Karena atas itu cuma kanopi dan bukan ditutup beton oleh owner. Dan ini juga udah ada CCTV kalau misalnya teman-teman mau pakai CCTV owner yang lama ya. Nah ini area tuh bagus banget teman-teman kalau teman-teman jadiin taman di belakang sini yang teman-teman bisa dekor sesuai selera. Nah sekarang kita mau coba masuk ke kamar di bawah. Nah kamar bawah ini teman-teman bisa buat jadi kamar anak atau kamar orang tua atau kamar tamu juga. Dan ini luasannya cukup besar teman-teman, kurang lebih sekitar 3,5 kali 4 meter. Udah ada AC. Nah ini untuk gambaran teman-teman tuh bisa taruh ranjang di tempat saya berdiri dan di depan sini teman-teman tuh bisa taruh TV. Nah ini posisinya, jadi divannya itu di sebelah kanan situ dan di sebelah kiri sini teman-teman bisa taruh TV karena udah ada colokannya juga. Dan di samping ujung situ kan ada colokan kecil tuh. Nah teman-teman bisa taruh meja kecil kalau misalnya pengen ngecas kayak handphone malam-malam. Dan di samping pintu sini teman-teman bisa taruh lemari. Kebayang nggak? Jadi coba deh teman-teman bayangin rumah ini nyaman banget dan kamarnya juga spesies banget untuk ukuran kamar tamu atau kamar orang tua. Nah ini adalah gambaran kalau teman-teman di lantai 1. Nah jangan lupa juga di lantai 1 ini udah ada kamar mandi. Ini kamar mandi ya teman-teman, bukan powder room. Dan ini udah lengkap banget. Ini udah ada kacanya, wastafel, toilet seat, dan shower. Nah paling teman-teman kalau mau tuh tinggal tambahin aja water heater dan instalasinya udah disiapin. Itu tinggal teman-teman pasang aja, jadi nggak perlu bobok-bobok lagi. Nah ini yang penting juga teman-teman, kalau teman-teman perhatiin nih ubinnya tuh nggak rata. Sengaja, jadi kalau misalnya kita ada air, airnya tuh turun langsung, nggak bakal ngebecekin area di toilet seat atau wastafelnya. Nah sekarang kita mau ke lantai 2 ya. Oke, sekarang kita mau naik ke lantai 2 teman-teman. Nah di lantai 2 ini tuh udah terang banget karena atasnya tuh ada bukaan jendela teman-teman. Dan di atas sekali juga itu juga ada area yang dipasang kaca. Jadi tuh rumah ini tanpa lampu pun terang. Nah ini jarak antar tangga juga nggak tinggi ya. Ini khasnya Sinarmas. Jadi lutut kita tuh nggak sakit kalau misalnya kita naik tangga di rumah ini. Nah ini sebelah kiri teman-teman. Ini tuh area yang langsung void ke bawah. Nah di sini tuh teman-teman bisa pasang satu meja buat taruh pajangan prestasi-prestasi atau piala gitu ya. Jadi teman-teman tuh pas begitu naik tangga ada suasana yang berbeda. Jadi bukan hanya tembok aja atau cuma meja kecil aja. Nah jadi ini mejanya teman-teman tinggal pasang, tinggal beli sesuai selera aja ya. Nah ini kalau kita lurus lagi teman-teman, di sebelah kiri ini ada kamar anak dan di sini adalah area
toiletnya untuk kamar anak juga. Nah ini ada showernya, udah ada bukaan jendela juga, ada toilet seat, dan juga udah ada wastafelnya beserta dengan kacanya. Sekarang kita tuh ada di kamar anak teman-teman. Kamar anaknya juga cukup besar teman-teman. Untuk ukuran kamar anak ini sekitar 3,2 sampai 3,5 meter. Nah ini juga udah pas banget kalau teman-teman mau pasang divan di sini yang satu ranjang aja ya. Jadi bukan yang queen, bukan yang king gitu. Nah di depan sini teman-teman bisa pasang lemari dan di sebelah kanan tuh ada jendela. Nah tapi lemarinya ini teman-teman kalau mau pindahin juga bisa pindahin ke samping sebelah kiri. Nah kalau di depan sini teman-teman bisa pasang TV aja atau misalnya meja belajar yang ada colokannya buat nyalain lampu gitu. Oke, sekarang kita mau ke kamar utamanya teman-teman. Jadi ini kamar utamanya udah ada kamar mandi dalam juga. Nah ini kamar utamanya cukup luas teman-teman, mungkin lebarnya sekitar 5-6 meter kurang lebih. Nah ini tuh langsung ada jendela besar dan di hook. Nah ini kalau misalnya bagian belakangnya teman-teman mau nambah, misalnya mau dijebol itu bisa. Jadi tinggal teman-teman jebol supaya kamar itu jadi kelihatan lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Nah itu udah ada instalasi untuk TV teman-teman. Dan di sudut sini untuk gambaran teman-teman ya, di sebelah kanan ini teman-teman bisa taruh ranjang atau divan. Nah di ujung kanan sekali itu yang di sudut sini kalau misalnya teman-teman mau bikin ini buat area makeup juga bisa ya. Jadi kalau misalnya kita mau catokan atau makeup sebelum pergi itu bisa di situ teman-teman. Nah di samping sini teman-teman adalah taruh ranjangnya yang ngadap ke sebelah kiri yang tadi saya bilang. Nah itu bisa buat taruh TV di sini. Jadi pas kita lagi tidur kita bisa nonton. Nah di samping kiri sini itu kan letter L. Nah teman-teman bisa pasang buat lemari bajunya. Jadi lemari bajunya di sini dengan wardrobe dan itu tenang aja jaraknya kurang lebih itu masih ada sisa sekitar 1 meter. Jadi kalau teman-teman ada bukaan lemari nggak bakal kepentok ke tembok. Nah ini adalah kamar mandi dalamnya juga udah cukup lengkap teman-teman. Ada pintu kaca, ada shower. Jadi kalau kita mandi airnya nggak bakal tampias ke area toilet seat. Nah itu juga udah ada ya untuk teman-teman pasang water heater. Nah ini paling teman-teman tinggal tambahin aja di bawah wastafel ini tambahin wardrobe. Jadi kalau misalnya teman-teman mau taruh anduk kecil atau sampo, sabun refill bisa taruh di bawah situ. Plus dia juga udah ada ya, ada jendela. Jadi kalau kita mandi itu nggak bakal pengap. Nah gimana kamar utamanya, enak kan? Ini udah lantai parkit juga ya. Jadi kalau teman-teman mau, ini tuh rumahnya sebenarnya udah siap huni banget dan udah enak banget kok. Gimana, bagus kan rumahnya? Nah aku ulang ya, jadi rumah ini harganya 2,8 M, masih bisa nego tipis. Dan kalau teman-teman KPR, cicilan per bulan tuh kurang lebih sekitar 18 jutaan. Dan lokasinya ini bagus banget di Central BSD. Survei sekarang juga ya, karena unit seperti ini jarang loh teman-teman. Dan thank you udah nonton ya.